Berjumpa lagi dengan saya Surjandi di Trouble Free Learning. Saat ini saya akan memulai untuk men-sharingkan bagaimana penggunaan R statistik, di mana aplikasi ini sebenarnya gratis dan sangat powerful. Jadi, tidak ada istilah, tidak ada tools yang bisa digunakan untuk penelitian kita. Ya, oke, saya akan coba membuat seri tentang R statistik ini. Dan saya akan memulai dengan bagaimana cara menginstal R dan RStudio. Ya, jadi R statistik ini adalah aplikasi yang berbasis open source. Bukan berarti murahan ya, enggak. Ya, R statistik ini sangat powerful dan saya gunakan juga di dalam disertasi saya. R statistik gratis ya, dapat digunakan untuk kuantitatif maupun kualitatif. Yang terakhir itu Biblioshiny ya, bisa eh, bagus sekali gitu ya. Dan ini pun bisa multiple OS seperti Linux, Mac OS maupun Windows. Nah, di layar bisa dilihat ya di cran.r-project.org. Bisa diinstal dari sana. Silakan. Nah, ini mungkin sharing saya dari permasalahan yang saya juga rasakan pertama kali waktu saya menggunakan R statistik. Nah, ingat bahasa R ini adalah bahasa Python ya. Jadi quote unquote ada sedikit bahasa pemrograman, tapi nggak usah takut. Ya, selama saya mempelajari R itu bahasa pemrogramannya mudah kok gitu ya. Dan terus terang banyak sekali di internet skrip-skrip yang bisa langsung di copy paste sebenarnya. Tinggal diedit sedikit. Nanti kita sharing di video-video berikutnya ya. Nah, permasalahan yang sering ditemukan apa sih? Ingat nih, R ini tuh adalah case sensitive. Jadi dia ada huruf besar, huruf kecil itu tolong perhatikan. Ya, huruf besar, huruf kecil, spasi. Nah, tolong diperhatikan. Jadi dia tidak bisa sembarangan. Jadi huruf besar, huruf semua, huruf kecil nggak bisa gitu. Terus yang saya waktu itu menemukan masalah juga, yaitu penggunaan tanda kutip satu dan kutip dua. Nah, ini hati-hati. Ya, bisa dilihat yang mana kutip dua, kapan kutip satu. Ya, silakan lihat nanti di video selanjutnya pada saat penggunaannya. Ya, tapi ini tips-tips yang saya kebetulan pada saat itu saya juga merasakan hal-hal ini. Nah, ini juga ya, harus melakukan scripting. Nah, nggak usah takut. Scripting itu bisa banyak di internet. Jadi banyak sekali komunitas-komunitas pengguna R yang sudah men-sharingkan script. Nah, sehingga kita copy paste, tinggal kita adjust aja seperti file name-nya, variabel yang kita mau gunakan, and so on. Ya, jadi nggak usah takut. R ini sangat powerful, baik untuk kualitatif maupun kuantitatif. Ya, saya juga ada paper yang sudah tembus di Scopus dengan menggunakan R ini. Nanti saya akan sharingkan. Ya, ini boleh dibilang sejarahnya R ya. Ternyata R itu dulunya adalah program S ya, yang dikembangkan oleh AT&T, Bell Labs ya. Jadi Lucent Technology. Jadi sebenarnya ini boleh dibilang bahasa R itu ya cukup powerful ya, S plus ya. Karena software S itu software yang berbayar ya, S plus ya. Makanya eh, dengan adanya R ini itu akan sangat membantu orang-orang yang melakukan penelitian membutuhkan analisis tools gitu. Oke, ya ini ada sejarah R sedikit. Nah ini untuk menginstal R bisa dilihat di screen. Untuk yang Windows silahkan bisa apa download dulu. Setelah download tinggal di run, ya langsung selesai. Jadi nggak ada hal yang sulit untuk install R. Jadi saya nggak bahas juga secara detail gitu ya. Nah,
Jangan sampai terbalik, setelah kita install R selesai, baru kita install RStudio. Ya, coba dilihat nih kalau di POSIX. Kalau kita mau langsung RStudio juga bisa, tapi dia akan minta yang pertama itu adalah install R. Jadi jangan salah, jangan install RStudio-nya dulu ya. Install R-nya dulu. Ya, ini kalau mau langsung dari posit.co silahkan, bisa dilihat juga nanti dari install R ini akan balik eh, ke address yang ini juga sama juga ya. Nah, setelah install R baru install RStudio. Nah, sebenarnya kalau tanpa RStudio bisa nggak? Bisa ya. Cuman kalau tanpa install RStudio dia nggak ada GUI sebenarnya. Bedanya itu doang. Jadi bener-bener scripting teks gitu ya. Bagi yang coding mungkin yang demen coding ya mungkin demen ya gitu ya. Tapi kalau yang orang-orang umum ya mungkin lebih baik dengan menggunakan RStudio. Karena dari RStudio itu ada gambar GUI-nya, kita lebih gampang dalam menggunakannya. Ya. Nah, ini contohnya yang saya capture bahwa R-nya sudah terinstall dan RStudio-nya juga sudah terinstall. Ya, ini kebetulan yang versi 4.3.1 ya, sekarang tuh 4.4 ya, silahkan aja diinstal. Nanti kalau kita mau update, mau apa, ini gampang dari tinggal tools, itu ada tab tools, tinggal update, silahkan. Nah, ya ini adalah permulaan kita untuk menggunakan R, ya. Nanti saya akan coba satu-satu video bagaimana saya menggunakan R untuk melakukan penelitian-penelitian yang saya sudah lakukan. Ada beberapa penelitian yang sudah saya lakukan dan terakhir juga saya sedang mempelajari biblioshiny ya. Itu yang itu di mana menggunakan kualitatif. Dan ternyata sangat powerful. Oke, ya demikian pengenalan tentang R, install R dan RStudio. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan diinstal. Nanti saya akan create video-video berikutnya. Bagaimana sih saya akan ajari apa step by stepnya dari awal penggunaannya, kalau mau update and so on. Ya karena R itu sangat powerful. Dia kalau boleh dibilang bisa apa aja. Ya dia kuantitatif bisa, kualitatif bisa. Yang kualitatif malah sekarang-sekarang ini lagi dikembangin dan menurut saya cukup bagus sekali. Oke, terima kasih bersama saya di Trouble Free Learning. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa mengirimkan email ke saya. Sampai ketemu.